Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Balai Bang Ji? Alhamdulillah. Aneh hadir lagi nih. Aneh Bang Munir hadir lagi di mana? Di channel kesayangan kita Balai Bang Ji. Jangan lupa subscribe. Oke, Abang Empok, hari ini kita kulik kata seperti itu. Apa yang kita kulik kata? Kali aja dari kata yang kita kulik ini ada yang masuk di hati, bisa merubah kehidupan kita lebih baik lagi. Oke, kita kulik kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Bang Munir pastinya di sini Balai Bang Ji, channel Cakep Indonesia. Yang belum subscribe, subscribe. Ngapain lagi kalau kita bukan ngimpleng kate, ya? Ngapain kita ngimpleng kate? Kita cari tuh kate, kita cari artinya, kita cari mana, ya? Pasti, ya, buat refreshing kita lah ya, pastinya. Dalam satu kate, kadang-kadang kita jadi ingat sesuatu. Dari satu kate kita jadi ingat peristiwa, Jadi satu kata pasti kita bisa dapat manfaatnya. Yuk kita impleng kata apa nih pagi-pagi nih, segar-segar nih. Kata bajak. Bajak itu biasanya apa? Bajak sawah sama bajak laut. Kita tahu bajak sawah, bajak laut artinya apa sih Bang ya? Pertama itu yang sawah dulu ya, perkakas pertanian yang terbuat dari kayu atau besi untuk menggemburkan dan membalikan tanah. Kalau kata orang Betawi apa dulu tuh, ngeluku kita tanah dipakai pisau ngeluku itu, pisau bajak itu ditancepin ke dalam, ditarik pakai sampai sampai tanah yang dalam itu kebalik ke atas. Jadi gembur dan tambah subur. Oke, selamat pagi para petani Indonesia. Semoga tambah makmur ya ke depannya. Turunan katanya apa? Bajakan, membajak, dan pembajak. Itu turunan katanya ya. Gabungan katanya bajak singkal. Yuk kita lihat bajak singkal ini artinya apa? Pengolah tanah utama yang terdiri dari atas bagian pemotong, bagian penghancur, bagian pembalik, pengolah tanah utama. Bersifat membalikan tanah secara sempurna. Nah ini alatnya nih, bajak singkal ini, pisaunya. Ya Bang, kita lihat arti katanya yang kedua, pembajak. Ini biasa bajak laut nih. Tapi bajak apa di laut aja, di darat juga ada bajak. Makanya kita lihat artinya dulu nih. Artinya apa? Ambil alih secara paksa, disertai secara ancaman. Nah, emang ada kapal nih, kapal bajak laut, merapat dia, pindah dia, diambil tuh kapal secara ancaman. Nah sekarang di darat biasanya apa? Bajak apa nih? Bajak posisi, bisa disertai ancaman atau negosiasi lah biasanya. Negosiasinya ya cara masing-masing lah ya. Yuk Bang, kekayaan hazanah kata kita itu dilengkapi dengan peribahasa kata. Kata bajak ini kita lihat peribahasa katanya. Peribahasa kata dari kata bajak ini ada 3 apa 4 nih. Yang pertama itu bajak patah banting terambau. Bajak patah banting terambau artinya apa Bang? Menderita kecelakaan bertimpe-timpe berkali-kali. Ibaratnya udah jatuh ketiban tangga. Ada peribahasa katanya bajak patah banting terambau. Memang yang namanya peribahasa kata ini bercampur lah ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Betawi ada juga ya. Namanya peribahasa kata ya. Ada yang kedua nih, bajak selalu di tanah yang lembut. Bajak selalu tanah yang lembut. Biasanya kan bajak tanah yang keras ya. Ini di tanah yang lembut, gampang banget ya. Cuman artinya apa di sini? Orang yang selalu menderita adalah orang yang lemah. Nah, loh. Orang yang selalu menderita adalah orang yang lemah.
Jadi gimana biar nggak menderita? Jangan jadi orang lemah. Bagaimana cara jadi orang yang nggak lemah? Ya kalau sekarang kita banyak belajarlah. Kalau lemah fisik, yuk kita berjemur, olahraga biar nggak lemah ya. Jadi kalau nggak lemah kita nggak menderita. Cakep juga ini. Yang ketiga apa? Bajak sudah terdorong ke bancah. Bajak sudah terdorong ke bancah. Luar biasa ini ya. Artinya apa bang? Sudah terlanjur ya. Nasi jadi bubur ya. Udah nggak bisa lagi tuh bubur jadi nasi, apalagi jadi beras, nggak lagi ya. Makanya hati-hati dalam segala sesuatu tuh, hati-hati jangan sampai itu tadi jadi bubur ya. Ada yang keempat ini peribahasa katanya ini, dahulu bajak DP Jawi. Dahulu bajak DP Jawi artinya apa bang? Sesuatu yang patut didahulukan dikemudiankan, dan sebaliknya ya. Segala sesuatu yang harusnya diduluin dikebelakangin. Ini juga mesti hati-hati ya. Harus terunut segala sesuatu itu, tidak menurut aturan yang biasa Kalau kita melakukan sesuatu terunut itu ya, step-stepnya hasilnya akan sempurna, lengkap pastinya. Tapi kalau ada yang dilewatin satu, kalau itu yang wajib ya hasilnya nggak sah pastinya ya, nggak sempurna banget, bisa jadi nggak diterima. Tapi kalau yang satunya sunnah atau apa ya tergantung lah waktunya ya kan. Kalau misalnya keburu, kenapa kita nggak lakukan yang sunnahnya biar tambah sempurna biar dapat lebihnya ya. Kalau yang wajib itu pokok, kalau yang sunnah aksesorisnya itu jadi tambah sempurna. Apa aja yang kita lakukan Yuk setelah kita buka kata, kita cari keturunan katanya ya, kita cari hikmahnya lah dari kata bajak ini ya. Kata bajak yang kedua tentang pembajakan pembajakan jabatan, pembajakan bajak laut. Aneh samping ini karena apa? Takut selimpet lidahnya jadi agak lain jadinya. Soalnya namanya bajak membajak itu kan walaupun sesuatu itu baik tujuannya, tapi bagusnya dilakukan dengan sesuatu yang baik juga jangan sampai melakukan sesuatu tujuan yang baik tapi dengan membajak gak ada berkahnya Coba kita lihat, ambil hikmah dari arti kata yang pertama, bajak sawah. Bajak sawah gimana bang? Di kota kan kita nggak bisa nih bajak sawah, tapi banyak yang kita bajak. Arti bajak itu kan melakukan sesuatu ya. Pekerjaan itu membajak pekerjaan, membajak apa ya? Nah pengertiannya gimana di situ tuh biar kita masuk nih orang kota ya. Masalah kata bajak ini. Jadi karena udah biasa kita melakukan sesuatu kan kering itu bisa aja disebabkan oleh rasa bosan kita ya. Udah tiap hari kayak begitu aja kan, atau yang kita udah lakukan ini udah nggak bisa berkembang lagi, begitu aja ya, menimbulkan rasa rasa bosan. Usaha gue begini aja nih yang gue lakuin nih, kerjaan begini aja nih kita butuh sesuatu yang improvement lah improvement, kemajuan. Nah gimana caranya bajak diri kita bajak potensi kita kadang tanpa kita sadarin bahwa ada sesuatu sebetulnya potensi yang kita punya tapi tersimpan dalam hati kita dalam diri kita. Makanya kudu dibajak itu yang namanya ngebajak emang capek ya. Wah pakai sampi didorong lagi atau pakai traktor dibalikin lagi kan. Jadi diri kita bajak, keluarin semua potensi kita sehingga diri kita kembali lembut dan kembali subur, sehingga kita ke depan lebih gampang tuh mengembangkan diri kita ya. Itu aja dari Balai Bang Ji, semoga manfaat.
Kita tunggu KT selanjutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ini Rane mau nanya apa sih? Nanya apa? Nyimplang itu apa bang? Nyimplang itu kita merhatiin KT, kita cari artinya. Karena selama ini kita sadang suatu KT kita cuma tahu satu arti. Ternyata kalau kita buka, satu KT bisa banyak artinya. Habis itu kita bisa dari arti-arti itu kita bisa ambil maknanya buat kehidupan kita. Ya, yuk kita implang kata berikutnya.